Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengembangan Modul Elektronika Daya sebagai sumber belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, yang disusun oleh Muhammad Rizka SPD MPD, Faisal Najamuddin SPD M Engineering, Retiana Wahrini SPD MPD. Pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi pada penelitian ini yang pertama yaitu media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih kurang seperti pada pembelajaran teknik elektronika daya, hanya berpedoman pada job sheet sebagai bahan acuan pembelajaran yang di dalamnya masih kurang dalam memuat materi pembelajaran. Selanjutnya, konsentrasi dan fokus peserta didik dalam pembelajaran menjadi berkurang. Peserta didik terbatasi untuk belajar secara aktif dan mandiri, sangat penting untuk membuat atau menyusun bahan ajar sendiri dalam satu bentuk modul pembelajaran yang diharapkan dapat merangsang peserta didik agar dapat belajar dengan aktif dan mandiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengembangan modul elektronika daya pada mata kuliah elektronika daya di program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, bagaimana kelayakan modul elektronika daya pada mata kuliah elektronika daya di program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui pengembangan modul elektronika daya pada mata kuliah elektronika daya di program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, mengetahui kelayakan modul elektronika daya pada mata kuliah elektronika daya di program studi pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan yang pertama yaitu modul elektronika daya disajikan dalam bentuk cetak atau hard copy yang di dalamnya terdapat materi semester 2 dengan berlandaskan pada silabus dan RPS. Yang kedua, tampilan modul elektronika daya dibuat dengan cover yang menarik serta full color sehingga dapat merangsang motivasi peserta didik agar antusias dalam pembelajaran. Yang ketiga, dicetak dalam bentuk kertas A4. Yang keempat, penggunaan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Yang kelima, isi modul terdiri dari uraian teori, lembar kerja, dan evaluasi sesuai kebutuhan praktikum elektronika daya. Yang keenam atau yang terakhir, dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan atau tanpa bimbingan pengajar. Kajian teori. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan yaitu upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuan-kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi yang mandiri. Yang kedua, pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Yang kedua, yaitu modul. Modul merupakan salah satu jenis perangkat pembelajaran. Penyusun perangkat pembelajaran harus mempertimbangkan tiga faktor yaitu jenis keahlian, keterampilan, materi ajar, kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik mahasiswa serta peserta didik. Yang kedua yaitu paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Adapun kajian teori yang ketiga yaitu elektronika daya. Elektronika daya merupakan bidang elektronik yang sangat luas dan cepat perkembangannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak komponen baru elektronika yang telah ditemukan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya pengontrolan daya seperti pasa dan signal AC.
Namun di sisi lain, manusia dituntut untuk beradaptasi dan menguasai masing-masing fungsi, karakteristik, dan cara kerja serta pengoperasian dari satu komponen elektronik tersebut, khususnya bagi mahasiswa yang mengembangkan bidang studi elektronika daya. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu model pengembangan. Model pengembangan merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan yang menjadi acuan adalah model pengembangan Bird and Gel, karena model pengembangan lebih sederhana dan runtut. Yang kedua yaitu prosedur pengembangan. Adapun prosedur pengembangannya yang pertama yaitu studi pendahuluan, pengembangan, uji coba lapangan, dan diseliminasi produk hasil pengembangan, sumber data dari observasi, uji coba lapangan, dan hasil penelitian kelayakan modul. Yang ketiga yaitu subjek penelitian mahasiswa pendidikan vokasional mekatronika Fakultas Teknik Universitas Makassar berjumlah sebanyak 29 orang. Instrumen penelitian dengan non-tes melalui observasi dan kuesioner. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya yang pertama yaitu deskripsi data uji coba, merupakan modul pengembangan dengan 4 tahapan yaitu studi pendahuluan, pengembangan, uji coba lapangan, dan diseliminasi. Yang kedua itu menggunakan tahap validasi, uji coba, dan revisi. Dan yang ketiga yaitu uji coba lapangan dilaksanakan 3 kali yaitu uji coba awal, uji coba lapangan utama, dan uji coba operasional. Dan yang terakhir, pada setiap tahapan uji coba terdapat beberapa revisi. Adapun analisis data dalam penelitian ini yang pertama yaitu analisis data hasil evaluasi ahli materi didapatkan rata aspek self-interactional, aspek self-contained, aspek stand-alone, dan aspek adaptif dan aspek user-friendly sebanyak 3,6 dari nilai skor maksimal 4 sehingga termasuk kategori sangat layak atau sangat baik. Skala skor dapat dilihat dalam tabel berikut. Adapun analisis data kedua yaitu hasil evaluasi ahli media dapat didapatkan rata aspek format, aspek organisasi, aspek daya tarik, aspek bentuk dan ukuran huruf, aspek ruang atau spasi kosong, serta aspek konsistensi sebesar 3,86 sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Skala skor dapat terlihat pada tabel. Selanjutnya, analisis data yang ketiga yaitu uji coba lapangan awal didapatkan rata skor indikator penilaian memperoleh nilai rata 3 dan skor tertinggi 4 dari nilai maksimal 4. Rata total dari uji coba lapangan awal sebesar 3,29 dari nilai skor 4 sesuai dengan tabel kriteria sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Yang keempat yaitu uji coba lapangan utama, rata skor indikator penilaian memperoleh nilai terendah 3 dari skor tertinggi 4 dari nilai maksimal 4. Rata total dari uji coba lapangan utama sebesar 3,37 dari nilai maksimal 4 sesuai dengan tabel kriteria sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Skala skor terlampir pada tabel. Adapun analisis data selanjutnya yang kelima yaitu uji coba lapangan operasional. Dari aspek materi, rata skor indikator penilaian memperoleh nilai terendah 2,89 dan skor tertinggi 3,38 dari nilai maksimal 4. Rata total dari uji coba lapangan operasional dari aspek materi sebesar 3,26 dari nilai maksimal 4 sesuai dengan tabel kriteria sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Yang keenam, berdasarkan data hasil uji coba lapangan operasional dari aspek media, rata skor indikator penilaian memperoleh nilai terendah 3 dan skor tertinggi 3,55 dari nilai maksimal 4. Rata total dari uji coba lapangan operasional dari aspek media sebesar 3,31 dari nilai maksimal 4 sesuai dengan tabel sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. 7. Berdasarkan hasil uji coba lapangan operasional dari aspek pembelajaran modul, rata skor indikator penilaian memperoleh nilai terendah 3,03 dan skor tertinggi 3,41 dari nilai maksimal 4. Rata total dari uji coba lapangan operasional dari aspek pembelajaran modul sebesar 3,22 dari nilai maksimal 4 sesuai dengan tabel kriteria sehingga termasuk dalam kategori layak atau baik. Analisis data yang ke-8 yaitu rata skor data dari hasil uji coba lapangan operasional sebesar 3,27
dari nilai skor maksimal 4 sesuai dengan tabel kriteria sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Skala skor tertampil dalam tabel. Berdasarkan hasil uji coba lapangan awal dan utama serta uji coba lapangan operasional, didapatkan rata keseluruhan dari uji coba lapangan untuk menguji kelayakan modul pembelajaran memperoleh rata skor sebesar 3,30 dari nilai skor maksimal 4 sesuai dengan tabel kriteria sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik skala skor terlampir. Hasil kelayakan modul yang pertama yaitu berdasarkan penilaian ahli materi kelayakan modul, nilai rata-rata total sebesar 3,64 dari nilai skor maksimal 4, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa ahli materi menyatakan bahwa modul dalam kategori sangat layak. Yang kedua, berdasarkan penilaian ahli media, kelayakan modul mencapai nilai rata-rata total sebesar 3,86 dari nilai skor maksimal 4, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa ahli media menyatakan bahwa modul dalam kategori sangat layak atau sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan uji coba lapangan modul pembelajaran diperoleh nilai rata-rata total sebesar 3,30 dari nilai skor maksimal 4, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa modul dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Yang keempat, berdasarkan analisis data di atas dapat diartikan rata keseluruhan dari hasil evaluasi oleh ahli materi, ahli media, serta uji coba lapangan memperoleh rata skor 3,48 dari nilai skor maksimal 4, sehingga termasuk dalam kategori sangat layak atau sangat baik. Selanjutnya, kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penilaian kelayakan modul pembelajaran menurut ahli media yang mencakup aspek self-instruction, aspek self-contained, aspek stand-alone, dan aspek adaptive dan aspek user-friendly, dapat disimpulkan bahwa kelayakan dari segi materi produk yang dikembangkan adalah sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan hasil penilaian kelayakan modul pembelajaran menurut ahli media yang mencakup aspek format, aspek organisasi, aspek daya tarik, aspek bentuk dan ukuran huruf, aspek ruang, spasi kosong, dan aspek konsistensi, dapat disimpulkan bahwa kelayakan dari segi media produk yang dikembangkan adalah sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.